Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Betapapun yang ada pada kita masing-masing ini berbeda-beda ini. Satu nikmat yang tiada tara ya, kalau kita hitung dengan rupiah, itu adalah nikmat kehidupan. Kita semua alhamdulillah masih hidup, itu perlu kita syukuri, karena mereka yang telah meninggal dunia, apakah itu orang baik, orang saleh ataupun orang yang jahat, mereka juga ingin hidup seperti kita yang sedang hidup ini. Karena apa? Orang hidup ini bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang sangat berguna buat kehidupan dirinya dan orang lain. Sementara orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa melakukan hal itu. Ya, mereka tinggal menuai hasilnya. Nah, kalau aktivitas yang mereka lakukan semasa hidup itu saleh, baik, ya mereka akan bahagia di akhirat. Tetapi kalau mereka terlanjur menjadi orang yang ingkar, menjadi orang yang tidak beriman, tentu amalnya lalu tidak bisa dikatakan sebagai saleh ini. Oleh karena itu nikmat iman boleh dikatakan nikmat yang paling besar ya, paling besar ini. Nah, sementara nikmat iman ini menyatu dengan orang yang masih hidup ya, meskipun tingkatannya berbeda-beda ini, karena sebenarnya semua orang lahir itu dalam keadaan fitrah ya. Fitrah itu artinya kondisi asal manusia itu Allah ciptakan dalam kondisi fitrah ini. Jadi semua manusia di muka bumi ini ya, dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, lahir dalam kondisi yang sama, yaitu fitrah ini. Nah, fitrah itu dalam bahasa Al-Quran disebutkan dalam surat Ar-Rum ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam bahasa kita kurang lebihnya, maka hadapkanlah atau tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu fitrah Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Tiada alternatif atau pengganti bagi penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Begitu firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam ayat ini. Yang pertama, istilah fitratullah. Ya, fitrah Allah yang oleh Allah dikatakan sebagai dasar penciptaan manusia. Jadi manusia aslinya diciptakan dalam keadaan fitrah ini. Sehingga kalau misalnya dalam satu hadis dikatakan
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, itu cocok dengan ayat ini. Jadi kalau ayat hadis itu dikatakan sebagai penjelas, ya bisa sebagai uraian lebih lanjut dari ayat ini nih. Nah, lalu di samping fitrah Allah sebutkan juga ad-dinul qayyim, yaitu agama yang lurus. Nah, agama yang lurus ternyata dipandang sebagai, katakanlah, persamaan, ya, persamaan dari istilah fitratullah ini. Karena dzalika itu, ya, itu di sini adalah fitratullah, yang dikatakan penciptaan Allah yang tiada alternatif atau pengganti ini. Itu adalah disamakan dengan ad-dinul qayyim, agama yang lurus ini. Jadi agama yang lurus itu adalah fitrah Allah. Nah, sementara di ayat lain sebutan fitratullah, ya, atau sebutan agama yang lurus, ya, ini merupakan agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul, sejak rasul pertama atau nabi pertama yaitu Nabi Nuh, sebagian Nabi Adam, ya, tapi sebagian yang lain menyebutnya Adam bukan seorang nabi tapi seorang manusia pilihan, gitu ya. Ya, semuanya ada dasarnya, bukan berarti mereka yang mengatakan Nabi Nuh, Nabi dan Rasul pertama tidak ada dasarnya. Ini ada dasarnya juga dari Al-Quran juga ini, ya. Nah, karena semua Nabi dan semua Rasul membawa ajaran yang namanya agama Islam, ya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada semua Nabi, semua Rasul, sejak Nabi atau Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Ini. Dan ajaran Islam itu berlaku sampai hari kiamat, sampai akhir zaman ini. Nah, meskipun agama Islam itu sebagai agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dalam sejarahnya lalu terjadi semacam pergeseran nama, ya, pergeseran nama. Misalnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa kemudian diberi nama oleh sebagian orang menjadi agama Yahudi, ya. Tapi sebenarnya sebutan agama Yahudi, ya, pasti orang tahu kalau agama Yahudi adalah agama yang dinisbatkan kepada Nabi Musa, alias Nabi Musa lah yang membawa. Padahal Nabi Musa itu adalah nabi yang membawa ajaran Islam ini. Ajaran Islam itu adalah ajaran tauhid, ajaran yang mengajak semua manusia untuk menyembah Allah semata, ya. Jadi beribadah atau menyembah dalam arti yang seluas-luasnya hanya tertuju kepada Allah semata ini. Nah, itulah namanya agama Islam ini. Karena Islam itu sendiri secara bahasa maknanya adalah menyerahkan diri. Tapi penyerahan diri hanya diizinkan kepada Tuhan Sang Pencipta.